Oke sih, tapi kamu akhirnya bisa 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 menyatu lah, maksudnya bisa terima dengan gaya hidup di sana ya. Oh iya Kak. Oke, Paul, saya punya ini nih, ada beberapa foto yang pengen saya tunjukin nih. Nah, ini tadi udah ya. Terus sekarang ini ceritanya apa? Kok ada penerbangan kayu gitu-gitu? Itu Kak, waktu kami ke tempat yang ada jaringan di kecamatan lain, kami harus nyebrang dengan ini melalui kayu ini karena tidak ada jembatan. Jadi buat nyari jaring, karena di tempatmu nggak ada jaringan, Iya jadi betul. buat nyari jaringan kalian harus menyeberangi Iya danau kali. ini Iya betul. dengan kayu ini. Iya betul Kak. Ini anak-anak ini juga bakal nyebrang. Iya kami semua Kak, makanya Oh ya ampun Tuhan. Buat dapat sinyal, buat telepon keluarga kamu harus kayak iya. gini. Iya betul Kak. Amazing. Masa ada kali yang besar Kak, tapi saya lupa fotonya di mana. Ini tempat kalian udah ketemu jaringan? Belum Kak, itu tadi yang kami setelah kami mau nyebrang yang tadi itu yang Ibu merayap tadi. Terus yang ini? Yang ininya setelah sebelum kami menyeberang Kak. Oke, sebelum nyebrang kalian prepare untuk sini dapat jaringan untuk ke sana, nyebrang ke sana ada jaringannya. Iya betul Kak. Oke, terus sampai di sana kalian bisa telepon sama keluarga gitu-gitu, kamu sempat telepon keluarga. Iya Kak. Kamu nyari jaringan itu setiap seminggu sekali atau sebulan sekali atau gimana sih? Waktu itu benar-benar kami sudah berapa bulan tidak dapat kabar dari keluarga dan akhirnya kami memutuskan untuk jalan kaki mencari jaringan di kecamatan lain. Ya Tuhan, ini semuanya untuk iya, bisa menelpon. Jadi semua ini punya handphone. Enggak Kak, kebetulan masyarakat ini ada keluarganya di kecamatan itu yang meninggal dan mereka mau pergi berduka. Melayat. Jadi ini keluarga mereka mau ke keluarga mereka yang meninggal. Iya betul Kak. Dan kami juga ikut. Iya, kami ikut sama mereka. Untuk cari jaringan. Iya betul Kak. Kami gunakan kesempatan untuk cari jaringan. Amazing, serius. Buat jaringan. Ini kamu ngajar ya? Iya, itu yang sekolah sorenya Kak. Les tambahan sebenarnya sih. Iya. Oh, jadi kalian buat ada les tambahan. Ini bagian dari Kak. Kurikulum darurat itu. Kurikulum darurat. Iya. Oke. Kalau ini sekolah yang tempat kamu ngajar? Iya betul Kak, yang SD-nya. Ini murid-murid saya yang kelas 6. Ini kelas 6? Iya Kak. Ini pembagian rapor ya? Iya betul Kak. Oh, di sana masih pakai papan tulis gitu ya, pakai kapur gitu ya? Iya Kak, jaringannya aja belum ada Kak. Oh iya ya, pakai kapur ya. Iya, ini sekolahnya masih pakai kayu gini ya, tembok. Iya Kak, betul, masih pakai kayu. Ini mereka pada tinggal semua di kecamatan itu ya berarti ya? Iya, mereka semua pada tinggal di kecamatan. Ini semua udah kelas 6, ini pembagian rapor, kayak kelihatan bahagia banget ya. Ini tempat ngajarmu ya. Ini satu sekolah ada berapa siswanya sih? Kalau SD-nya 100 lebih Kak. 100? Banyak ya? Iya, banyak kalau SD-nya. Kalau SMP itu 30. Gurunya juga banyak di sana? Gurunya cuma kami Kak. Berapa orang? Kami 5 orang. 100 siswa, gurunya 5? Iya. Iya. Itu satu kelas ngajar berapa orang? Kadang ada yang 20 lebih. Jadi kamu ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6? Saya kelas 6 aja Kak. Yang lainnya ada yang tangani kelas 5. Kami bagi-bagi kelas. Jadi 5 orang. Jadi yang kelas 1-2, iya kelas 1-2 itu 1 orang yang tangani. Jadi gimana sih kalau misalnya kelas 1 ada anak kelas 1 sama kelas 2 yang harus belajar bebarengan gitu, gimana dia? Ngasih tugas di kelas ini, terus pindah lagi ke kelas yang lain gitu? Digabungin satu kelas aja. Oh, digabung, kelas 1 sama kelas 2 digabung? Iya. Tapi anak-anak SD ini, gini loh, saya pengen tahu sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan dasar pendidikan di sana, Paul? Iya Kak, itu sebenarnya sih mereka
sangat butuh pendidik sebenarnya, guru tetap yang benar-benar punya hati untuk mengajarkan mereka agar mereka bisa baca dan juga bisa hitung. Karena kalau ada juga guru yang sudah PNS yang ditugaskan di SD ini tidak pernah naik, tinggal di kota. Nah, saya tidak tahu alasannya kenapa. Pokoknya ya guru PNS itu tinggal di kota, tidak ada guru yang di sini. Jadi sebenarnya sekolah ini sudah ada guru PNS-nya, tapi gurunya nggak ke sana buat ngajar. Iya, betul. Tapi digaji sama pemerintah. Iya, sebelum kami datang ke sini yang tangani yaitu Bapak Pendeta. Jadi selain dia tangani gereja, dia juga tangani SD, yaitu ngajar yang anak kelas. Tapi PNS ini tetap dibayar sama pemerintah? Kayaknya tetap, Kak. Terus mereka digaji tapi nggak ngajar? Iya, tidak ada yang naik di tempat tugas sesuai yang kami lihat di lapangan. Dan sebenarnya pemerintah sudah memfasilitasi sekolah ini dengan guru, tapi benar ya, maksudnya iya, udah betul. Ya, tapi gurunya nggak pernah datang, iya, tapi betul, tetap digaji. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi misalnya kalau kalian berlima ini emang perantau dari Pulau Jawa semua ke Papua? Iya, ada dari Toraja, Kak. Oh, dari Toraja. Jadi kalau misalnya 5 orang ini pergi, udah nggak ada lagi yang ngajar 100 siswa di sekolah ini? Udah nggak ada lagi, Kak. Ya ampun. Jadi saya nggak kebayang sih. Ya makanya kita bisa melihat satu case yang sebenarnya ini salah satu penyebab kenapa anak-anak di sana tidak terurus, karena memang gurunya nggak ada gitu ya. Iya, betul, Kak. Udah dibayar sama pemerintah tapi mereka nggak ngajar. Nggak ngajar. Mungkin kalau katanya pernah juga mereka guru PNS itu naik, tapi cuma mungkin sebulan 2 bulan udah datang kota lagi. Cuman sebentar aja, kayak tidak ada tadi. Ini yang kamu ngajar kalau hari Minggu gitu ya, ngajar tentang moral supaya kehidupan mereka. Oke. Kamu kelihatan cepat rambutnya di sana ya. Oke. Nggak ada pemangkas rambut, Kak. Itu rambutmu sampai gondrong karena emang nggak tahu mau pangkas di mana, gitu. Iya, betul, Kak. Oke. Tapi kayak kelihatan ini loh, artis 80-an gitu loh. Astaga. Rambutnya. Oke. Itu mungkin itu aja foto-foto yang saya punya, nanti ada beberapa lagi sih. Tapi gini, kamu sebenarnya kamu kesana awalnya itu kamu punya nggak planning? Saya cuma berapa lama di sini gitu-gitu? Berapa lama gitu? Iya sih, pernah sih, Kak. Jadi waktu itu saya sempat buat planning kalau selesai program itu saya akan kembali ke Sumbar. Programnya itu berapa lama waktu kamu take 1 tahun kemarin. 1 tahun. Kamu cuman kontrak 1 tahun harusnya. Iya, betul. Sampai hari ini udah tahun keberapa kamu stay di sana? Udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Udah, berarti kamu perpanjang kontrak ya? Iya, Kak. Tapi saya pindah ke kontrak provinsi. Kalau dulu kan dari kontrak yayasan, kan sekarang udah kontrak provinsi. Oh, jadi sekarang kalian ini menjadi guru dari provinsi? Iya, betul, Kak. Jadi kalian udah nggak dibayar sama yayasan, tapi kalian dibayar sama pemerintah? Iya, betul. Kami dibayar oleh pemerintah. Oke. Kalian bukan PNS tapi? Bukan. Ada PNS yang dibayar tapi nggak ngajar? Iya, betul. Nah ini penyakitnya, salah satu penyakit. Oke ya, semoga para PNS yang sudah dibayar, yang ditugaskan di sekolah ini, menonton video ini dan menyadari akhirnya setelah ini bisa ngajar lagi ya di sana. Karena 100 orang itu, ya gimana lah ya, kalau kamu bayangin, kalau 100 orang ini benar-benar menjadi siswa yang benar-benar mau belajar dan akhirnya mereka ngerti, berhasil, ya Papua pasti bakal berubah gitu loh ya. Wajah Papua itu jadi kalau, bisa bersaing. Kalau ada gurunya sebenarnya anak-anaknya pintar-pintar tuh. Ada beberapa anak saya itu ada yang pintar sebenarnya. Kalau dari gini kan tadi kamu bilang ada keterbatasan lah ya secara akademi, mungkin penangkapan mereka agak ini. Tapi ada nggak yang kamu melihat ada siswa yang ini bintang nih di sini? Ada nggak sih? Kenapa? Maksudnya ada nggak salah satu siswa yang kamu lihat nih ternyata dia pinter juga gitu loh, maksudnya dia smart juga, ada?
ada Kak. Malahan dia kalau menghitung tuh cepat. Soal-soal kayak misal kalau kasih pertanyaan dia cepat tangkap. Oh, nah maksudku kayak gini, ini yang dibilang mutiara yang nggak kelihatan gitu loh. Anak-anak ini sebenarnya bukan orang nggak bisa kan, Iya, tapi betul. mereka nggak ada yang mau ngajar gitu loh ya. Nah, ya kehadiran kalian di sana itu benar-benar menolong mereka gitu loh. Bayangin 100 orang itu SD aja. Kalau SMP kalian ngajar SMP juga? Iya, saya ngajar SMP juga. SMP-nya dekat sama SD? Jaraknya hampir 1 kilo lah. 1 kilo dekat dari SD. Jadi kalau kamu ngajar SD, SMP itu hari yang sama atau berbeda? Kadang ada hari yang sama tapi waktunya berbeda. Jadi pagi kamu ngajar di SD, siang ngajar di SMP. Iya, SMP. Nah, saya mau nanya nih, kamu punya nggak planning 5 tahun ke depan itu kamu mau ngapain? Aduh, kalau misalkan tahun-tahun ini ya Kak, atau tahun depan kalau tidak ada tes di sini, berarti saya mungkin akan kembali ke kampung halaman. Kamu mau kembali ke kampung halaman? Tapi belum fix sih Kak. Ini masih planning lah ya, masih bisa berubah. Sama seperti kontrakmu yang setahun menjadi 3 tahun, masih bisa berubah ya. Iya. Paul, oke. Kalau kamu ditanya di dalam pikiranmu, bicara soal murid-muridmu, apa yang ada di pikiranmu? Kalau udah ngebahas soal murid-murid, 100 murid yang sebenarnya mereka tuh bukan nggak bisa, tapi mereka tuh nggak ada yang menolong untuk bisa gitu. Kalau saya tanya soal murid-murid, apa yang ada di pikiranmu, Pak? Yang pertama pasti rindu kayak gitu Pak. Rindu pengen support mereka, kasih semangat, pengen bercerita dengan mereka. Pokoknya sayang mereka, rindu. Kalau saya suruh rindu itu pas saya lihat fotonya saya dengan mereka ketika kami pergi cari sayur, ketika kami belajar bersama. Jadi kamu itu bukan hanya sekedar guru loh ya, tapi kamu udah benar-benar masuk di dalam kehidupan mereka secara pribadi gitu ya. Iya betul. Sekarang aja kalau kami masih di kota, kadang di telepon ini, kebetulan sekarang udah ada wifi-nya di puskesmas, jadi mereka nebeng di sana murid-murid kami ini lewat messenger. Hubungi kalian karena kamu udah di kota ini udah berapa lama? Udah berapa, kurang lebih 4 bulan kalau nggak salah. Jadi udah 4 bulan kamu nggak ngajar? Iya betul. Itu sekolahnya libur 4 bulan? Enggak Kak, nggak libur, ada guru juga di sana. Ada teman saya. Iya kebetulan saya urus dapodiknya. Oh, ada teman-temanmu yang masih stay di sana? Iya betul. Oke. Keren sih Paulus, sumpah ini kayak yang apa sih, aku nggak kebayang bahwa inilah situasi yang kamu hadapi di sana gitu loh ya. Orang akan bekerja dengan mendapatkan hasil untuk mungkin memperbaiki kehidupan dia, tapi saya ngerasa kalian bakal lama di sana tapi pulangnya nggak bawa duit gitu ya, duitnya buat nyewa perahu, naik pesawat gitu-gitu. Iya nggak sih? Kamu pernah nggak ngerasa kayak gini loh, situasi ada menghadapi situasi, aku pertanyaan, ada nggak kamu ngalamin situasi yang membuat hatimu itu kayak yang tersentuh banget sampai kamu, aku sungguh mengasihi orang Papua gitu loh, aku sangat mengasihi orang Papua. Ada nggak sih yang membuat hatimu teriris banget gitu? Ada sih Kak. Apa itu? Apa ya, ketika melihatnya segala keterbatasan mereka kayak gitu ya Kak. Kalau di kampung saya mungkin saya bilang kalau keluarga suruh pulang, pasti di sana kalau saya ngajar anak-anak masih bisa baca, masih bisa hitung. Tapi saya lihat di sini sekalipun mereka sudah kelas 6 SMP tapi belum bisa baca, itu yang membuat saya kasihan sekali nasib-nasib anak ini. Gitu, yang itu yang membuat saya kadang kalau saya lihat foto mereka atau saya lihat mereka, sudah saya menangis. Kamu nangis? Iya. Karena saya orang yang tidak bisa kalau udah menyentuh itu pasti saya nangis.
Aku bukan lagi melihat seorang guru yang mengajar dengan IQ dan apa yang dia tahu tentang ilmu, tapi aku lagi ngelihat seorang guru yang ngajar dengan hati gitu loh, ngajar dengan kasih gitu. Iya, karena kalau saya misalkan saya udah kepikiran, andainya tahun depan saya sudah balik Sumba, saya udah pikir anak-anak ini kemana, gimana nasibnya. Kamu mikirin ke situ ya, gimana mereka gitu ya. Iya, ketika pulang libur pun itu yang tahun kemarin kan kami setiap tahun kontraknya diperpanjang kan. Jadi yang Desember itu kami turun libur, habis itu ternyata kami bilang, aduh ini gimana ya. Sebenarnya hari sangat berat untuk tinggalkan mereka kayak gitu. Jadi semoga aja masih bisa bertemu dengan murid-murid ini kayak gitu. Pengen untuk mensupport mereka. Itulah saat kamu melihat murid-muridmu, itulah yang membuat kamu malahan mereka menangis loh Pak. Oh, mereka pernah nangis? Iya, jadi Pak Guru pasti pulang terus, Ibu Guru pasti pulang terus, kami tidak mau. Oke. Jadi setiap kali kalau kalian pamit mau pulang ke kota, mereka udah nangis. Takut kalian nggak balik lagi ke kampung itu buat ngajar. Iya, betul. Artinya gini loh, ini yang saya bilang, dunia nggak melihat apa yang kalian lakukan gitu loh. Tapi 100 siswa di sana SD, 30 SMP, keluarga-keluarga di sana, bapak ibu-ibu di sana, merasa banget dampak kehadiran kalian gitu loh. 5 guru, saya percaya loh Paul, mungkin hari ini, saya udah kayak pengen nangis. Mungkin hari ini orang nggak ada yang tahu apa yang kalian lakukan gitu loh. Pemerintah mungkin juga nggak kebayang kalian harus ngambil duit kalian buat membayar buat ke sekolah gitu loh. Kalian, dunia nggak tahu gitu. Tapi saya percaya apa yang kalian lakukan hari ini pasti ada buahnya nanti gitu loh. Anak-anak mungkin nggak 100, mungkin ada berapa yang bakal mengubah wajah Papua, bahkan mengubah wajah Indonesia ini. Saya percaya banget gitu loh Pal, dan saya salut banget sama kalian gitu loh. Saya juga, kita sama-sama mahasiswa ya dulu di Malang. Saya udah sorry. Maksudnya saya itu punya mimpi, saya juga masih ngerantau gitu loh kemana-mana, tapi saya bekerja sejauh ini teh cuman ya buat saya, buat keluarga saya, buat kehidupan saya. Saya nggak pernah mikirin orang seperti cara kalian mikir gitu loh Paul. Saya tahu gitu loh, kamu bukan orang yang sultan ya, yang rasanya duit itu udah nggak jadi masalah, kamu juga masih berjuang. Tapi benar-benar saya salut, lu ngabisin duit lo buat anak-anak itu gitu loh. Dan saya tahu bahwa yang menciptakan dunia ini nggak tinggal diam sama pengorbanan kalian gitu Paul. Thank you banget Paul, saya benar-benar kayak yang ditendang abis, lu sejauh ini mau ngapain gitu kan ya. Paul, terakhir aku pengen dengar apa yang pengen kamu sampaikan sama orang-orang yang lagi nonton video ini. Kamu mau bilang apa sama mereka gitu? Untuk orang-orang di sana mungkin mereka berpikir juga kami gajinya besar kayak gitu ya Kak, apalagi bayar perahu sendiri dan juga bayar pesawat untuk transportasinya ke sana kayak gitu. Kami melakukan semuanya itu karena memang kami punya hati, kami merasa kasihan dengan siswa-siswa kami percaya bahwa mereka sangat membutuhkan support dari kami, membutuhkan tangan kasih seseorang itu, bagaimana mereka terus didorong gitu kan. Dan juga mungkin buat ada juga mungkin yang berpikir saya itu sebenarnya Paulus itu apa sih yang dia cari di Papua, kenapa tidak pulang kampung, kenapa tidak ngajar di kampung. Nah kadang ketika saya pikirkan pertanyaan itu, hati saya sebenarnya menangis gitu. Jadi berat sebenarnya karena mereka tidak tahu kenapa saya bisa di sini, bisa bertahan kayak gitu, bukan karena gajinya. Nah, tapi ada sesuatu yang mungkin sampai saat ini saya belum bisa ceritakan kayak gitu ya. Mungkin suatu saat saya akan melihatkan apa yang sebenarnya saya buat saya bertahan di Papua kayak gitu. Mungkin
beberapa tahun lagi saya akan melihat anak-anak murid saya, mereka sudah lanjut SMA, mereka akan lanjut kuliah, dan mungkin ada yang menjadi orang sukses kayak gitu, Pak. Dan juga saya berharap sih mereka menjadi seorang guru dan mereka kembali ke kampung halaman mereka dan mereka bisa membangun kampung halaman mereka. Pokoknya apapun keadaannya, kalau kita sebagai guru misalkan dapat panggilan di Papua, apapun keadaannya, baik susah maupun duka, tetaplah andalkan Tuhan, kita tetap bersandar, berserah kepada Dia, dan percayalah bahwa Dia memampukan kita untuk melewati segala persoalan atau segala beban yang menurut kita mungkin sulit untuk saya hadapi. Oke, Paul. Aku udah nggak tahu mau ngomong apa sih, tapi yang pasti aku banyak belajar banget malam hari ini gitu loh. Sontak aku berpikir apa sih yang udah aku lakuin gitu loh ya. Sejauh ini aku ya kerja hanya buat aku, keluarga aku gitu-gitu, tapi aku nggak pernah memiliki mata seperti matamu gitu loh, yang berani ngelihat orang-orang yang bukan menjadi tanggung jawabmu gitu ya, yang punya hati seperti hatimu gitu loh, yang punya belas kasihan, yang sebenarnya kalau bukan kamu juga nggak apa gitu kan ya, tapi kamu memiliki hati yang luar biasa. Kamu sama teman-temanmu berlima keren banget. Saya sangat bangga banget. Saya percaya orang-orang yang nonton video ini juga bangga banget sama kalian. Saya tetap semangat lah ya, tetap semangat apapun kondisinya. Yang tadi saya bilang bahwa mungkin orang lain nggak tahu gitu loh ya yang kamu lakukan hari ini gitu loh, tapi percaya apa yang kamu tabur hari ini akan ada buahnya, walaupun bukan kita yang harus menuai buah itu gitu loh ya. Minimal kita udah dipercayakan untuk menjadi penabur yang baik gitu ya, Paul. Ya, thank you Paul, malam hari ini keren banget, sumpah guys, keren banget. Dan aku bersyukur banget jaringan tetap stabil ya. Biasanya di Papua jaringannya agak hilang muncul, tapi kali ini memang keren banget Paul. Aku pengen dengar banyak cerita lagi dari tempat kalian. Itu belum apa-apa. Belum apa-apa ya. Saya akan coba mencari waktu supaya kita bisa sharing lagi, karena saya ngerasa bahwa saya bukan lagi menshowkan tentang kamu, tapi saya lagi menunjukkan kepada dunia bahwa sebenarnya inilah orang-orang yang lagi berjuang untuk bangsa ini gitu loh, lagi berjuang menolong bangsa ini. So orang-orang yang mendapatkan kesempatan, mungkin mereka yang punya kesempatan yang lebih baik, apa mereka punya hati seperti kalian gitu loh ya. Nah, tetap semangat, tetap sehat di sana. Saya percaya bahwa apa yang sudah kalian lakukan ini benar-benar mulia, benar-benar mulia guys, benar. Dan saya betul-betul salut sama kalian. Saya nggak tahu keluarga kalian itu gimana gitu ya, tapi saya sebagai temanmu Paul, saya sangat bangga banget kalau kamu memiliki keputusan untuk menjalani hidup kayak gini, karena saya yakin saya pun belum punya keberanian untuk ngambil tanggung jawab seperti ini gitu ya. Oke Paul, sampai di sini saya pengen dengar, ada nggak yang kamu pengen sampaikan untuk menutupi obrolan kita malam hari ini? Oke, baik. Untuk penonton, pesan untuk kalian, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi, karena hidup ini hanya sementara, jadi selagi masih ada kesempatan, kerjakan. Oke, thank you. Oke, terima kasih Paulus, selamat malam. Oke guys, kalau kalian suka dengan cerita Paulus tentang kehidupan dia di Papua, kalian bisa komen, bisa share, dan bisa like video ini supaya kalian pun boleh subscribe, biar kalau saya mengupload video yang baru kalian gak ketinggalan. Oke Paulus, thank you malam hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat.